Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen kelas B akan mempresentasikan tentang bab 7, yakni pengembangan sistem. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Julian dengan NPM akhir 180, Arya Duta dengan NPM akhir 189, Muhammad Syahid dengan NPM akhir 287, Novita dengan NPM akhir 315, Wafa dengan NPM akhir 318, Rizka dengan NPM akhir 335, Maesa dengan NPM akhir 341, dan Amanda dengan NPM akhir 351. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Menurut John Dewey, pendekatan sistem yaitu metode pemecahan masalah yang sistematis dan terstruktur, yang berkembang menjadi pendekatan sistem modern sejak tahun 1960-an. Nah, tahapan pendekatan sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Upaya yang pertama adalah upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Upaya persiapan dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua yaitu mengenal sistem lingkungan. Dan langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang selanjutnya yaitu upaya definisi. Nah, di sini langkah keempat di upaya definisi yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima yaitu menganalisis bagian sistem secara berurutan yang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama mengevaluasi standar, yang kedua membandingkan output dengan standar, yang ketiga evaluasi manajemen, yang keempat evaluasi prosesor informasi, yang kelima evaluasi input dan sumber daya, yang keenam evaluasi proses transformasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi output dan sumber dayanya. Yang selanjutnya yaitu upaya definisi. Nah, di sini langkah keempat di upaya definisi yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima yaitu menganalisis bagian sistem secara berurutan yang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama mengevaluasi standar, yang kedua membandingkan output dengan standar, yang ketiga evaluasi manajemen, yang keempat evaluasi prosesor informasi, yang kelima evaluasi input dan sumber daya, yang keenam evaluasi proses transformasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi output dan sumber dayanya. Selanjutnya upaya solusi. Langkah yang ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, yang mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Evaluasi akan menghasilkan keuntungan dan kerugian dari pengimplementasian masing-masing alternatif. Selanjutnya langkah ke-8 memilih solusi yang terbaik. Setelah mengevaluasi alternatif, kita harus memilih alternatif yang terbaik. Henry Mintzberg, seorang teoretikus manajemen yang mengidentifikasikan 3 cara yang dilakukan manajer dalam memilih alternatif yang terbaik. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada pertimbangan, dan yang terakhir ada tawar-menawar. Selanjutnya langkah yang ke-9 mengimplementasikan solusi. Masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi yang terbaik. Kita perlu mengimplementasikan solusi tersebut. Langkah yang ke-10 menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Manajer dan para pengembang hendaknya tetap mengawasi situasi untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih telah mencapai hasil yang direncanakan. Ketika solusi tidak mampu mencapai harapan, kita perlu melaksanakan kembali langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengetahui di mana letak kesalahan. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC) adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya ada SDLC
tradisional. Terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan tertentu. Jika suatu proyek ini memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar, tahapan tersebut adalah: yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima penggunaan. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping merupakan teknik pengembangan sistem yang digunakan sebagai respon terhadap keterbatasan SDLC tradisional yang cenderung memakan waktu dan melebihi anggaran. Selanjutnya ada jenis-jenis prototype. Terdapat dua jenis prototype, evolusioner dan persyaratan. Prototype evolusioner terus disempurnakan hingga memiliki semua fungsionalitas yang dibutuhkan dan akhirnya menjadi sistem aktual. Sebaliknya, prototipe persyaratan dikembangkan hanya untuk membantu pengguna mendefinisikan persyaratan fungsional sistem baru ketika mereka belum dapat mengungkapkan kebutuhan dengan jelas. Di sini saya membahas mengenai daya tarik prototyping, yang dimana pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasannya di bawah ini. Yang pertama adalah membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna, dan yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Di dalam daya tarik prototyping ini ada potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama adalah di mana terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua ada pengguna dapat terlalu bergembira dan dengan prototype yang diberikan, dan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga ada prototype evolutioner bisa jadi tidak terlalu efisien, dan yang terakhir antar muka komputer ini manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik dari desain yang baik. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat, yang dimana RAD ini adalah kumpulan strategi atau metodologi atau alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau yang disebut information engineering ini adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang diperlukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Istilah perusahaan ini atau enterprise digunakan untuk menjabarkan keseluruhan perusahaan. Materi selanjutnya ada unsur-unsur penting RAD, yang dimana ada 3 unsur penting. Yang pertama ada manajemen. Manajemen ini khususnya manajemen puncak hendaknya menjadi penguji coba atau eksperimenter yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau pengadaptasi awal atau early adapter. Dan yang kedua ada orang, yang dimana orang ini anggota dari tim para ahli dalam metodologi dan alat yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas khusus untuk mereka masing-masing. Dan yang terakhir ada metodologi, yang dimana merupakan dasar RAD, merupakan siklus hidup RAD, yang dimana alat-alat RAD yang terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer. Tahap-tahap pengembangan sistem ada 6. Yang pertama, investigasi awal. Pengembang menganalisis sistem untuk memahami masalah, menetapkan tujuan, menilai kelayakan, membagi sistem, dan mendapat masukan pengguna. Analisis, pengembang mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional tiap modul sistem dalam bentuk model proses, data, dan objek. Desain, pengembang merancang dan mendokumentasikan komponen serta antarmuka modul baru menggunakan teknik pemodelan. Konstruksi awal, pengembang membangun dan menguji modul sistem, lalu mengulang tahap sebelumnya jika belum disetujui pengguna. Konstruksi akhir, modul perangkat lunak digabung dan diuji sebagai sistem lengkap, perangkat keras disiapkan, fasilitas dibuat, dan pengguna dilatih menjalankan serta memasang sistem. Yang terakhir, penguji dan pemasangan sistem. Pengembang menguji sistem secara menyeluruh, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur. Setelah uji penerimaan pengguna, dilakukan tinjauan pasca implementasi untuk memastikan sistem memenuhi persyaratan fungsional. Selanjutnya, fase-fase modul.
Fase-fase modul dalam pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa modul utama, seperti pembuat laporan, basis data, dan antarmuka web. Setiap modul dianalisis, dirancang, dan ditinjau secara terpisah, dan prosesnya bisa diulang jika diperlukan berdasarkan masukan pengguna. Pendekatan ini cocok digunakan untuk sistem dari segala ukuran. Untuk sistem kecil, pendekatan prototyping lebih sesuai. Sementara untuk sistem besar, metodologi RAD lebih cocok. Intinya adalah membagi sistem ke dalam modul-modul yang dikerjakan secara terpisah namun terintegrasi. Yang selanjutnya, desain ulang proses bisnis. Kemajuan pesat teknologi informasi mendorong organisasi untuk mendesain ulang proses bisnisnya, guna memaksimalkan manfaat dari inovasi tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah Business Process Redesign atau BPR, atau rekayasa ulang proses bisnis yang melibatkan penerapan pendekatan baru terhadap sistem yang ada, termasuk sistem warisan atau legacy system yang masih bernilai tinggi. BPR berdampak pada operasional teknologi informasi dalam dua hal utama. Yang pertama, perancangan ulang sistem informasi lama yang tidak lagi efisien. Yang kedua, pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem. Inisiasi strategi proyek-proyek BPR. Business Process Reengineering atau BPR merupakan inisiatif strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap operasional perusahaan, sehingga biasanya dipicu oleh masalah atau peluang dan diputuskan di tingkat manajemen strategis. BPR menyasar proses-proses fisik seperti logistik, sumber daya, serta operasi produksi, dan juga aktivitas pendukung seperti SDM, pembelian, dan pemasaran. Dalam implementasinya, BPR seringkali melibatkan perancangan ulang sistem informasi manajemen untuk memanfaatkan teknologi modern, misalnya dengan mengubah sistem lama menjadi berbasis web. Perubahan pada proses fisik ini sering menimbulkan efek domino yang mengharuskan sistem informasi terkait ikut didesain ulang. Oleh karena itu, layanan informasi memainkan peran penting dalam BPR dengan menggunakan teknik rekayasa terbalik dan rekayasa ulang yang dapat diterapkan secara terpisah maupun bersamaan untuk mendukung transformasi sistem secara menyeluruh. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik atau reverse engineering awalnya digunakan dalam dunia bisnis untuk memahami produk pesaing dengan membongkar dan menganalisisnya. Dalam dunia komputasi, ini berarti mempelajari sistem yang sudah ada biasanya tanpa dokumentasi untuk mengetahui cara kerja dan menyusunnya kembali dalam bentuk dokumentasi yang lebih mudah dipahami. Proses ini dimulai dari kode program lalu diterjemahkan menjadi dokumentasi teknis dan diagram, seperti diagram alur data atau relasi entitas. Tujuannya bukan untuk mengubah fungsi sistem, tapi untuk memahaminya dengan lebih baik agar bisa dikembangkan lebih lanjut lewat proses cara seperti rekayasa ulang. Lalu selanjutnya itu ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang atau reengineering adalah proses mendesain ulang sistem untuk mengubah fungsinya. Meski membangun sistem baru, tetap digunakan pemahaman dari sistem lama dan diperoleh lewat rekayasa terbalik. Setelah itu, pengembangan dilakukan seperti biasa sesuai tahapan SDLC. Proses ini juga disebut rekayasa ke depan atau forward engineering. Oke, untuk selanjutnya itu ada pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen BPR biasa digunakan sendiri-sendiri atau digabung, tergantung kondisi sistem saat ini, baik dari sisi fungsi maupun teknisnya. Jika fungsinya buruk dan teknisnya juga buruk, maka solusi terbaik adalah membangun sistem baru dari nol. Kalau fungsinya oke, tapi teknisnya lemah atau sebaliknya, rekayasa terbalik bisa dilakukan untuk memahami dan memperbaikinya. Tapi kalau kedua aspek fungsi dan teknis sudah bagus, lebih baik sistem dibiarkan saja seperti adanya. Oke, untuk selanjutnya itu ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif.
Nah, SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR adalah metode pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada menempatkan SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki seluruh unsur-unsur pendekatan sistem dasar diawali dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Lalu itu ada prototyping, merupakan bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Prototyping dapat berada di dalam SDLC. Bahkan pada kenyataannya, banyak upaya prototyping mungkin dibutuhkan selama pengembangan sebuah sistem. Lalu itu ada RAD, yaitu merupakan pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi SDLC. Kontribusi utama yang diberikan oleh RAD adalah kecepatan untuk dapat menggunakan sistem yang tercapai terutama melalui penggunaan alat-alat berbasis komputer dan tim-tim proyek khusus. Lalu itu ada pengembangan berfase. Nah, pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkan pada sebuah proyek dengan cara modular yang menggunakan alat-alat konsep tim khusus yang sama dengan yang dilakukan di RAD. Hal yang terakhir ada BPR dalam produktif itu digunakan untuk memperbarui proses bisnis secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Prototyping RAD dan pengembangan modular sering diterapkan pada proyek BPR agar sistem yang dibangun lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Oke, untuk selanjutnya itu ada alat-alat pengembangan sistem. Nah, pendekatan sistem dan siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi panduan yang direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah sistem. Ibarat cetak biru bagi tukang saat membangun rumah. Metodologi membimbing pengembangan dalam membangun sistem, seperti tukang memakai alat, pengembangan sistem juga menggunakan alat bantu seperti diagram relasi, entitas, dan diagram kelas. Meski sudah lama digunakan, masih terus dicari cara untuk meningkatkannya. Salah satunya dengan mengenali pola-pola umum antar objek, yang bisa membantu menyusun kebutuhan sistem secara lebih lengkap dan mengurangi risiko kegagalan. Lalu itu ada pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Nah, di awal perkembangan sistem komputer, fokus utama ada pada proses yang dikerjakan komputer, bukan pada data yang digunakan. Namun, sejak munculnya sistem manajemen berbasis data di tahun 1970-an, perhatian mulai bergeser ke pentingnya desain data. Ini terlihat dari penggunaan alat seperti diagram relasi, entitas, dan diagram kelas. Sekarang perhatian mulai kembali lagi ke permodelan proses yang dijalankan oleh sistem. Next ada permodelan proses. Permodelan proses pertama kali digunakan dengan flowchart yang menggambarkan aliran data dalam sistem dan ISO menetapkan standar simbol untuk memastikan konsistensi penggunanya. Namun flowchart dengan lebih dari 20 simbol sulit digunakan bahkan oleh para ahli sehingga popularitasnya cepat menurun. Nah, pada akhir 1980-an, diagram arus data yang lebih sederhana dengan 4 simbol muncul dan langsung menarik minat. Meskipun diagram arus data lebih bagus untuk model proses secara umum, kurang efektif dalam menangkap detail pemrosesan sehingga sering dilengkapi oleh alat lain, seperti diagram kasus penggunaan untuk menjelaskan detail lebih lanjut. Oke, untuk selanjutnya itu ada diagram arus data. Nah, suatu diagram arus data atau data flowchart diagram, DFD, adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut itu mencerminkan yang pertama itu ada unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi. Nah, untuk unsur lingkungan itu memberikan input data kepada sistem dan menerima output dari data sistem. Dalam DFT tidak ada pembeda antara data dan informasi. Seluruh arus maya dapat dianggap sebagai data. Nah, ada juga istilah terminator sering digunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan karena menunjukkan titik koma di mana sistem berakhir. Nah, untuk suatu terminator ini dapat berupa orang seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem, lalu ada organisasi seperti departemen lain dalam perusahaan lain, dan yang terakhir itu ada sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Selanjutnya itu yang kedua itu ada proses. Nah, semua tentang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran
sebuah persegi panjang horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol proses diidentifikasi dengan sebuah label. Teknik label paling umum adalah dengan menggunakan kata kerja dan objek, tetapi juga dapat mempergunakan nama dari suatu instansi atau program komputer. Lalu yang ketiga itu ada arus data. Nah, arus data itu terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan dengan secara logis, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dapat digambarkan dengan mempergunakan garis lurus maupun melingkar. Lalu itu yang terakhir itu ada penyimpanan data. Nah, ketika kita perlu menyimpan data karena suatu alasan, maka kita akan menggunakan penyimpanan data dalam terminologi DFD. Penyimpanan data adalah suatu gudang data. Bayangkanlah penyimpanan data sebagai data yang beristirahat. Penyimpanan data dapat ditujukan oleh sekumpulan garis-garis sejajar sebuah kotak dengan ujung terbuka atau bentuk oval. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diagram arus data, ada diagram arus data bertingkat atau level data flow diagram. Nah, proses utama sistem ini tuh disebut dengan diagram nomor 0 atau figur zero diagram. Jadi nanti diagram 0 ini akan diperoleh pada diagram konteks. Jadi tambahan dari DFD atau data flow diagram ini dapat digunakan untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih rinci. Untuk yang keenam yaitu diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram ini tuh menempatkan sistem dalam suatu konteks lingkungan. Nah, diagram ini terdiri atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Diagram ini tuh menunjukkan arus data yang mengarah dan keluar dari terminator. Jadi ketika menggambarkan sebuah diagram konteks, kita tuh harus melakukan yang pertama, hanya menggunakan satu simbol proses saja. Yang kedua, kita memberikan label pada simbol proses untuk mencerminkan keseluruhan dari sistem tersebut. Kita bisa menggunakan kata kerja ditambahkan dengan objek seperti misalnya memproses komisi penjualan, atau kita bisa menggunakan nama sistem seperti dalam bentuk figurnya. Lalu yang ketiga, jangan memberikan nomor pada simbol proses tunggal. Yang keempat, kita harus memasukkan seluruh terminator untuk sistem. Dan yang kelima, menunjukkan seluruh arus data yang terjadi antara terminator dan sistem. Jadi meskipun diagram konteks ini mendokumentasikan sebuah sistem pada tingkat yang tertinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memulai dokumentasi pada tingkat yang lebih rendah, misalnya tingkat nomor 0. Maka yang ditemukan tadi diagram 0 atau figur zero diagram. Lalu berikutnya yang ke-7 yaitu ada diagram nomor N. Jadi ketika kita perlu mendokumentasikan sistem dengan detail yang lebih besar daripada diagram nomor 0 tadi, kita akan menggunakan satu atau lebih diagram nomor N. Nah, diagram nomor N ini atau figur N diagram ini mendokumentasikan satu proses dari sebuah DFD atau data flow diagram tadi dengan tingkat detail yang lebih besar. Nah, N ini melambangkan nomor pada proses tingkat yang lebih tinggi dari sesuatu yang sedang didokumentasikan. Lalu yang ke-8 itu ada berapa banyak detail yang harus ditampilkan. Jadi terdapat dua aturan. Terdapat dua aturan umum yang memandu para pengembang dalam memutuskan berapa banyak sih tingkat data flow diagram yang akan digunakan. Nah, yang pertama yaitu membatasi satu DFD atau data flow diagram menjadi tidak lebih dari 6 hingga 8 proses. Lalu yang kedua yaitu menggunakan alat lain untuk mendokumentasikan tingkat detail yang paling rendah, tapi dengan menggunakan tidak lebih dari satu halaman. Jika kita membutuhkan lebih banyak tempat, maka ya kita terlalu cepat berhenti menggunakan pendiagraman arus data. Alat pemodelan proses yang cocok untuk digunakan bagi jumlah detail yang lebih banyak yaitu kasus penggunaan atau use case. Arus data pada poin ke-8 yaitu berapa banyak detail yang harus ditampilkan mengenai kasus penggunaan atau use case. Di sini sekarang kita akan membahas mengenai kasus penggunaan itu sendiri. Kasus penggunaan atau use case ini itu merupakan suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara
sistem primer dengan sistem sekunder. Dalam kebanyakan kasus, sistem primer sendiri ini sebuah program komputer, dan sistem sekunder ini merupakan orang yang berinteraksi dengan program komputer itu. Nah, dialog ini biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan, seperti yang dilakukan oleh seorang operator entry data dan sistem komputer. Nah, terdapat dua format kasus penggunaan, salah satunya itu berbentuk naratif kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan, sedangkan format yang lain disebut format pingpong, karena terdiri atas dua naratif dan penomoran yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas ini terjadi secara bergantian antara sistem primer dengan sistem sekunder. Format pingpong ini tuh merupakan format yang paling populer. Contohnya tindakan-tindakan seperti misalnya seorang operator entry data melakukan log on dengan menggunakan kata sandi seperti yang tertera pada contoh gambar. Nah, sistem memverifikasi kata sandi atau menolak entry. Operator entry data ini memasukkan data pesanan penjualan ke dalam stasiun kerja, dan data pesanannya itu meliputi nomor pelanggan, nomor barang, dan jumlah barang. Lalu untuk program entry pesanan mengakses file induk untuk memverifikasi keakuratan yang berisi nomor pelanggan dan nomor barang. Nah, ketika nomor tidak dapat diverifikasi dengan benar, program akan menampilkan satu pesan kesalahan dan nantinya akan meminta operator memasukkan ulang informasi. Ketika operator ingin mengakhiri proses entry pesanan, dia akan melakukan log off. Jadi dalam contoh ini tindakan yang dilakukan melibatkan operator entry data di kolom sebelah kiri dan sistem di kolom sebelah kanan. Jadi ketika kita memulai di sebelah kiri, operator akan melakukan log on, lalu kita menjalankan langkah dengan nomor yang lebih tinggi berikutnya, di mana sistem verifikasi operator dan meminta informasi yang lebih lanjut. Jika nantinya sistem tidak memverifikasi operator, maka abjad akan ditambahkan setelah nomor langkah untuk peristiwa-peristiwa alternatif. Lalu tindakan-tindakan yang biasanya tidak diharapkan terjadi, itu dimasukin ke kolom sebelah kanan. Lalu jika memverifikasi operator, dia akan melakukan langkah berikutnya, yaitu memasukkan data. Jika sistem tidak memverifikasi operator, dia akan diarahkan kembali ke menu utama pada langkah ketiga dan langkah 31, yaitu menyebutkan bahwa sistem akan menampilkan menu utama. Lalu dalam langkah berikutnya, sistem akan memverifikasi atau tidak memverifikasi data yang telah dimasukkan, dan data yang telah diverifikasi akan disimpan dalam langkah berikutnya. Setelah data disimpan, berikutnya akan memindahkan di mana operator dapat memasukkan lebih banyak data, atau operator dapat mengindikasikan keinginan untuk kembali ke menu utama. Baik, di sini saya akan membahas mengenai panduan kasus penggunaan. Jadi gambar yang saya tampilkan ini merupakan figur 7.16 yang berada di buku Sistem Informasi Manajemennya Raymond, di mana ini merupakan gambaran beberapa panduan untuk membuat sebuah kasus penggunaan dalam format pingpong. Jadi ada beberapa panduan, ada 9 panduan, mulai dari memilih penomoran dengan 1.0 di sebelah kiri sampai kepada poin terakhir, yaitu yang ke-9. Itu ketika pengguna melakukan logout atau keluar, maka sistem seharusnya memproses dengan mengeluarkan pengguna. Contohnya itu dengan penomoran 11.0A, itu sistem mengeluarkan pengguna. Selanjutnya itu kapan diagram arus data dan kasus penggunaan itu digunakan. Jadi diagram arus data dan kasus penggunaan biasanya dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Nah, DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan, dan kasus penggunaan itu memberikan gambaran detail. Selanjutnya adalah mengenai manajemen proyek.
Nah, ketika sistem yang dikembangkan itu dianggap memiliki nilai strategis atau pengaruhnya meliputi keseluruhan organisasi, nah, direktur utama atau komite eksekutif perusahaan dapat memutuskan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut. Nah, banyak perusahaan membentuk satu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang menerima tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proyek mengenai pengembangan sistem. Nah, ketika tujuan dari terbentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arahan, dan untuk mengendalikan secara terus-menerus, maka disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Nah, ini berkaitan dengan sistem pengembangan sistem informasi manajemen, maka komite pengarah yang khusus di sini merupakan komite pengarah SIM atau steering committee SIM. Jadi steering committee SIM merupakan komite pengarah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Nah, para anggota pemain dari steering committee SIM itu sudah terdiri atas para eksekutif puncak. Sedangkan anggota sementara terdiri atas manajer-manajer di tingkat yang lebih rendah. Nah, steering committee SIM menjalankan 3 fungsi utama berikut ini. Jadi dia menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan, kemudian melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga berfungsi untuk menyelesaikan adanya konflik sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, dalam steering committee ini apabila kita memusatkan manajemen siklus hidup sistem, maka akan mendapatkan dua keuntungan utama, yaitu meningkatkan penggunaan komputer untuk mendukung kebutuhan para pengguna dalam perusahaan, serta adanya ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik dalam proyek-proyek komputer. Sehingga dengan adanya perencanaan dan pengendalian yang baik, tentu saja proyek yang dijalankan itu dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan berkaitan dengan penggunaan sistem. Nah, masih dalam mengenai manajemen proyek, nah tadi kita pada slide sebelumnya sudah dibahas mengenai steering committee SIM. Nah, sekarang bagaimana kepemimpinan proyek atau pelaksanaan dari proyek pengembangan sistem itu sendiri? Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, steering committee SIM itu hanya berfungsi untuk memberikan arahan, panduan, dan juga bisa dikatakan dia sebagai pengawas. Nah, sedangkan terhadap tanggung jawab pelaksanaan proyek pengembangan sistem itu dilaksanakan atau berada di tangan tim proyek. Nah, di tim proyek itu pasti dipimpin oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek. Di mana tim proyek ini biasanya itu terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Nah, auditor di sini fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa desain sistem telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dilihat dari segi keakuratan, pengendalian, keamanan, dan auditabilitas. Jadi auditor sini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar mencerminkan adanya pengendalian yang baik. Adanya pengendalian yang baik, aman juga untuk penggunaannya, serta dapat menyajikan informasi yang akurat. Nah, tim proyek dipimpin oleh seorang ketua tim dan biasanya ketika implementasi atau pengembangan sistem tersebut telah selesai, biasanya tim proyek itu akan dibubarkan. Nah, selanjutnya itu mengenai mekanisme dari manajemen proyek. Jadi dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Nah, rencana ini pertama dirancang dalam bentuk umum dan selanjutnya dibuat dalam bentuk yang lebih spesifik.
Format yang dapat digunakan untuk rencana terinci adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Nah, grafik Gantt adalah sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan dan disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, grafik Gantt itu dapat dilengkapi dengan diagram jaringan ini. Diagram jaringan dikenal juga dengan sebutan diagram CPM, Critical Path Method, atau PERT, Program Evaluation and Review Technique. Nah, diagram jaringan adalah gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan pengerjaan. Nah, untuk gambaran seperti apa grafikan dan diagram jaringan, bisa teman-teman lihat pada buku sistem informasi manajemennya Raymond, karena saya ingin menampilkannya, cuman gambarnya itu kurang jelas kalau di foto. Nah, jadi grafik Gantt dan diagram jaringan ini merupakan bentuk laporan grafisnya. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan manajemen proyek, tim proyek tentunya pasti dia akan memberikan laporan kepada steering committee SIM secara periodik. Misalnya itu dia secara mingguan, misalnya atas pelaksanaan manajemen proyek yang dilakukan selama minggu tersebut, dia akan menyusun laporan mingguan yang akan dikomunikasikan oleh pimpinan proyek atau ketua tim proyek kepada steering committee SIM. Selanjutnya ada dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga diperoleh dari internet. Contohnya, Logic Software atau perusahaan yang berbasis di Toronto menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yaitu easyproject.net. Mereka juga menawarkan kursus manajemen secara online guna untuk bantuan perusahaan dalam meningkatkan pengetahuan proyek para karyawan. Lalu ada mengestimasi biaya proyek. Mengestimasikan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi satu tugas menantang. Telah diciptakan metode yang dapat digunakan dan mengandalkan pada 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenal proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Input pengestimasian biaya. Input pengestimasian biaya memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, Work Breakdown Structure atau WBS, mengidentifikasi aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contohnya adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Yang kedua, Resource Requirement, mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, Resource Rate, biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang keempat, Activity Duration Estimate, periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Yang kelima, Historical Information, terdiri atas file data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Alat dan teknis estimasi biaya. Alat-alat terkomputerisasi yaitu dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis yaitu dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi berbagai macam skenario. Estimasi analogis yaitu menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Estimasi dari bawah ke atas yaitu dimulai dengan aktivitas di dalam grafik Gantt, lalu mengalihkannya dengan data biaya untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Yang terakhir ada output pengestimasian biaya, memiliki beberapa komponen yaitu
Yang pertama, estimasi biaya, yaitu dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan dinyatakan dalam unit keuangan yang berlaku, seperti dolar atau euro. Yang kedua, detail-detail pendukung, yaitu guna mendokumentasikan estimasi yang dihitung dan asumsi yang diambil. Yang ketiga, rencana manajemen biaya, yaitu menjelaskan bagaimana varians biaya akan diperoleh dan dikelola. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.